Gila ini. Kita semua nyaman karena kita semua hanya duduk. Mereka nonton kita, nonton gua kayaknya kasihan banget sih Aryo. Hari itu kita tenang dan bahagia karena kita nggak ada dialog, dia doang. Sorry Nick. Sorry Nick, gue no comment. Sorry no comment. Ini genre yang sangat, maksudnya beda sekali ya, ini bisa dibilang kecelakaan pesawat lah. Dan premisnya sih simple ya, maksudnya tentang kecelakaan pesawat yang akhirnya bisa berakibat banyak pihak gitu loh untuk mempertanyakan gitu loh. Mungkin masalah dari tanggung jawab, masalah dari kenapa-kenapanya gitu. Dan masing-masing kita juga punya karakter yang untuk bisa menjelaskan kenapa terjadinya pesawat itu jatuh. Jadi ya itulah, maksudnya kalau premisnya mungkin seperti itu. Enggak, sebenarnya aku udah tahu cerita ini cukup lama. Bahkan dari sebelum Molly membuat Perang Kota. Kok bisa? Iya. Oh. Memang cerita ini udah ada. Sebelumnya mereka udah punya cerita ini. Oh, lu tahu mereka bakal buat ini maksudnya? Iya, aku udah dikasih tahu cerita ini. Tapi belum jadi skrip seperti draft yang kita lihat sekarang gitu. Dan karakter Dita ini belum ada. Bahwa dia mau bikin itu. Tapi aku pikir ya nggak tahu itu, terus pandemi kalau nggak salah tuh. Jadi sebelum pandemi. Oh, iya. Udah lama ya. Terus pandemi, terus kan nggak ada berita apa-apa lagi, nggak ada. Terus Perang Kota. Lalu menjelang berapa bulan sebelum akhirnya mereka bikin ini film, produksi film ini, aku ditelepon Molly sama Rama, produser kita. Ditawarkanlah cerita ini, ternyata ada karakter ini. Karakter ini muncul. Terus ya karena memang pengen banget kerja sama Molly lagi, karena dari Marina udah cukup lama nggak pernah syuting bareng, walaupun kita main bareng tapi nggak pernah syuting lagi. Terus lihat ceritanya begini, karakternya kayak gini, langsung sehari lah. Sehari. Kalau gua nggak sampai sehari kayaknya. Hitungan setengah jam. Beneran, aku tuh lagi recording, lagi rekaman, lagi nyanyi, terus tiba-tiba ditelepon lah gitu loh. Yuk, Mas ada tawaran. Kebetulan aku tuh salah satu mungkin aktor yang last minute yang tiba-tiba, loh kok emang kapan tiba-tiba udah mulai nih, kita udah mulai mau reading segala, wah gila cepet banget gitu loh. Ya udah, emang karena aku juga pengen main filmnya Molly Surya, terus aku lihat juga ceritanya oke dan masih fresh lah ya, masih baru banget tentang pesawat jatuh. Dan ketiga Star Vision, udah terus teman-teman yang main juga line up-nya seperti ini, wow, gue bilang langsung nggak ada setengah jam. Oke, langsung budget berapa? Udah gitu aja. Cepet banget. Cepet banget prosesnya. Kalau aku setiap kali aku dapat peran karakter, sejelek apapun, seantagonis apapun, kita harus mencari kebenaran dari karakter itu karena kita menjadi dia kan. Jadi kita harus punya semua alasan-alasan kenapa dia melakukan itu. Ya kasarnya kita membenarkan, betul. Apapun yang dia lakukan harus kita benarkan gitu. Dan membenarkannya juga ya harus kita yakini ya, nggak bisa kayak pura-pura gitu. Kalau ya kalau aku sih gitu, kalau supaya jadinya believable karakternya hidup ya. Iya benar. Ya aku setuju sih sama Caca, maksudnya emang kita juga sebagai aktor pastilah kita udah tahu mana apa tugas kita, dan kita kayaknya udah otomatis ya ketika kita baca skrip gimana caranya untuk kita bisa menikmati skrip itu sendiri dengan cara kita masing-masing ya kan. Karena kan kita semua pasti juga backgroundnya beda, cara kita belajar tentang acting juga beda gitu. Tapi kalau menurut aku sih setiap aktor pasti punya caranya sendiri untuk bisa menikmati setiap dialog yang dia katakan di film menurut aku. Begini ya kebetulan. Kebetulan karakter aku itu di cerpennya itu nggak ada. Jadi di cerpennya ditulis oleh Fabio. Tapi skrip itu ditulis oleh Molly berdasarkan si cerita itu. Nah di cerita aslinya nggak ada karakter aku. Jadi di skrip itu baru
create sama Molly ada. Gitu. Si Marsha Timothy kayaknya. Dia lagi ngopi-ngopi. Gue kayaknya diomongin orang nih. Kayaknya gue kegigitnya. Kita banyak ketawa, dia enggak. Kalau aku diketawain. Karena dia dialognya panjang-panjang banget. Gak ada waktu untuk main-main. Dia nggak mau keluar ruangan. Keluar sebentar masuk lagi. Keluar sebentar dia masuk lagi. Dia nggak mau bergaul. Ada yang manggil, yuk, bentar. Dia benar-benar fokus sama. Kayaknya gue ngeliat lo kayak lo nggak senyum setelah sampai selesai adegan. Lo baru senyum. Sebelumnya dia kayak. Iya benar. Bahwa karena emang banyak banget dialognya, terus emang nggak mudah gitu loh untuk ngapalin semua data yang ada di situ kan, ada data jam, tanggal, nomor pesawat. Karena semua informasi itu ada di dialog dia. Harus ada kita, karena kan kita harus ngasih informasi kan ke semuanya kan, dan itu harus detail, nggak boleh ada salah sama sekali. Dan, jadi nggak bisa improvisasi. Dan kita nggak ada bacaan, benar-benar harus di luar kepala semua. Bahkan tentang kerusakannya itu sendiri, tentang black box, tentang buntut pesawat, tentang kerusakan apalah, baut murni segala macam gitu ya. Final destination-nya tuh benar-benar ada di kepala gitu. Jadi nggak ada waktu lah untuk ngobrol-ngobrol dulu. Dia nggak pernah keluar ruangan. Ada 8 menit. 10 menit kan? 10 menit. 10 menit. Dan itu sambil megang pesawat kecil gitu. Pesawat jatuh di gunung ini 30 ini 20 ini. Wah gila ini. Kita semua nyaman karena kita semua hanya duduk. Mereka nonton nonton gua kayaknya kasihan banget sih Aryo. Hari itu kita tenang dan bahagia karena nggak ada dialog, dia doang. Kacau tuh hari itu. Aduh. Jadi dia nggak mau ngomong. Kacau. Karena udah dari awal baca skrip, gila yang Purwanto, bisa 2 lembar dia ngomong sendiri. Iya 2 lembar, benar-benar. Begitu pas big reading, giliran dia lagi ngomong dialognya kayak semua pengen ketawa gitu. Selamat ya yo, selamat ya. Pas gue lagi reading baca dialog, mereka mah ngemil, minum dulu. Ada yang ke toilet, nah bisa tuh mereka. Saking lamanya. Saking lama. Balik belum selesai, masih ngomong pesawat ya 79. Iya. Aduh. Seru. Seru banget. Aku udah pernah sayap patah dan lumayan, maksudnya nggak terlalu lama sih, berapa setahunan ya. Habis itu ditukar takdir lagi. Baru 2 kali sih sama Niko. Sorry Nick. Sorry Nick, gue no comment. Sorry no comment. Gimana ya? Enaknya kalau ada Niko nih kita sikat langsung. Ini kena ya. Tapi yang pastinya menyenangkan lah Niko lah. Maksudnya dia juga, banyak kok dia kegiatan-kegiatan yang kita ngobrol, ngomongin lucu, ngomongin di luar syuting, ngomongin di luar produksi. Kita jajan. Itu Niko tukang jajan, benar-benar. Tapi ketika dia memilih makanan lewat pesan online, pasti selalu enak. Iya, pasti berhasil. Iya. Selalu sukses itu anehnya tuh anak. Iya. Nah, itu kelemahannya dia. Jadi kita makan mulu masalah. Dan bahkan dia udah siap, dia kadang-kadang kan dia kan banyak juga scene yang monolog panjang kan, mungkin dia butuh gitu loh ketika ini udah ngomongin tuh, abis ini kita makan apa ya, Kebetulan juga Rawa ini, perannya Niko ini, Rawa ini memang butuh lebih berisi dibanding dia. Oh iya, betul. Jadi kayak dia menikmati sekali. Iya, menikmati perannya karena makanan bisa masuk semua. Jam 10 tuh udah kita makan siang apa gitu. Iya. Terus dia tiba-tiba kan lagi mau dialog, terus dia megang handphone kan. Kan dia naik kursi roda, pas aku di sampingnya kan, pas ngeliat apa sih ini? Ternyata dia lagi mau mesen GoFood. Lu udah siap-siap aja lu, gue bilang. Ya gue harus siap-siap nih kan, karena dialog gue panjang habis ini kan. Niko. Iya, kalau aku memang film baru ini sama Niko. Oh baru? Baru ini, acting di film baru ini. Oh, sebelum dari dulu selalu kerja bareng kayak ya bintang tamu apa, modeling. Oh model. Foto-foto sama Niko, iklan pernah.
Tapi Oh, film baru ya? film baru ini, tapi kenalnya udah lama banget. Bahkan dari waktu aku hamil aja, aku pernah foto iklan sama dia. Oh ya? Di segala stage kayaknya. Ketemu film baru ini. Banyak sih tantangan selain karakter, selain emosi karakter ya. Ada juga di mana gue harus ngangkat kursi roda yang dipakai Nico di film itu harus ngangkat kursi rodanya berat banget. Kayak harus di lokasi yang tangganya banyak, ngangkat itu berat, berat sekali. Apa ya banyak. Banyak sih ya, karena emang scene kita juga emang. Terutama dia ya itu. Iya, scene-nya dia sangat emosional. Kalau aku sangat teknis gitu, jadi hafalannya banyak gitu. Jadi gara-gara itu jadi ada sedikit apa ya kayak. Karena emang deg-degan banget pressure itu, jadi emang bener-bener jadi berkesan gitu loh. Kenangannya jadi ada banget, dan kadang-kadang gue mikir, gila udah segitu banyak, gue hafalin, sayang banget kalau gue lupa gitu loh. Gitu. Emang dari beberapa halaman itu banyak banget, jadi ya kebetulan emang juga ini tantangan baru lagi lah, karena gue sebagai udah beberapa kali main film, baru sekarang mendapat karakter seperti Purwanto ini. Itu kebetulan ada. Pokoknya ada scene di mana gue sama Nico itu harus ke rumah karakter namanya Pak Muksin. Setelah kita syuting di lokasi, kita mulai bilang sama Molly, kenapa lo nggak bikin adegan ini kita di kafe aja sih? Susah banget mencapai rumah Pak Muksin. Oh iya. Nantilah kalau nonton cari rumah Pak Muksin. Berarti lebih ke lokasinya? Iya, salah satunya itu yang menarik kalau buat waktu itu gue ya. Kalau gue sih udah nebak ini dari awal, ini Purwanto nggak mudah nih untuk acting dan berdialog seperti itu. Dan ternyata pas take lebih susah dari yang gue perkirakan lagi. Bukan cuma ngafal kan? Bukan cuma hafal, iya. karena gue benar-benar harus menikmati bahkan gitu, menikmati dan meyakinkan. Ya, meyakinkan gitu, menikmati sendiri dan tahu tentang pengetahuannya itu sendiri. Jadi benar-benar wah itu semua kolaborasi tentang semua itu emang harus jadi satu dan harus benar-benar sampai informasinya itulah. Iya, nah itu memang harus ditanyakan untuk pemain-pemain yang ada di set itu. Kebetulan kita nggak ada di set itu. Nggak ada. Enggak. Tapi itu syutingnya lama, mereka untuk adegan pesawat itu lama, kayak semingguan kayaknya. Iya, kayak semingguan. Di pesawat yang ada syuting mereka di pesawat beneran, ada pesawat yang dibangun lagi dan pakai hidrolik. Iya, hidrolik ya. Dan detail lain yang aku juga nggak tahu, yang mungkin ketika di tempat jatuhnya pesawat itu kan lain lagi. Iya. Tapi itu simulator juga ada. Kayak seminggu mereka take syuting itu. Ngapain kamu pindah tuker tempat dulu kamu istirahat? Ngapain pakai pindah-pindah seat ke rawa itu? Bener. Ya kan? Bener banget. Bener. Itulah emosionalnya si Caca pas mainin karakter itu benar-benar gila sih. Kenapa kenapanya itu ya? Iya kan ya kayak, ya sebenarnya sih kalau kita lihat emang orang, takdir sih, iya, emang takdir. Kalau kita lihat kejadian ya gimana, udah takdir ya kan. Iya. Tapi kan ketika dia yang mengalami, terus, seatnya yang selamat nomor seatnya si suaminya apa? Loh, kok bukan? Kan? Gitu. Jadi ya, kayak di trailer itu kenapa yang ada di sini Mas Rawa, bukan suami saya? Selalu gitu pertanyaannya. Selalu gitu. Dan itu kan kadang-kadang kita nganggap itu masalah kecil kan. Ternyata efeknya sebesar ini. Iya. Ya kan? Itulah cerita film ini. Nah itulah premisnya. Itu yang tadi ditanya. yang tadi nggak nyambung. Inilah. Aku setelah main film ini jadi takut lagi naik pesawat aja. Nyebelin banget. Tadinya udah nyaman, gue tadi udah nyaman kan, udah bisa tuh ketika naik pesawat udah tidur tap. Sekarang gara-gara kan Purwanto kan, kerusakan bisa kayak gini, baca hafal masuk ke sini semua. Tiba-tiba ada panggung pas
pas lagi syuting emang izin kan, pas naik pesawat, loh kok gue keringetan, anjir, goblok, deng gitu. Mulai takut karena tahu detailnya gitu loh, jadi wah itu benar-benar kejadian. Walaupun sebenarnya dengan detail-detail itu bisa disimpulkan memang pesawat itu sebenarnya salah satu kendaraan paling aman. Iya, ya, sebenarnya ya. Cuma gara-gara ngafalin kayak gitu-gitu. Gara-gara kan. mau tahu detailnya jadi ngeri lagi. Hai, saya Marsha Timothy. Saya Aryo Wahab. Jangan lupa saksikan film Tukar Takdir yang akan tayang di bioskop Pada tanggal 2 Oktober 2025.